Biasa kan Banyak sih sebenarnya yang straight edge Kristen juga banyak, cuma ya selain ngurusin toko atau udah bisnis, sekarang sih udah fokus toko sih. nggak kerja atau apa? Enggak sih. Paling kalau sama anak-anak paling ya Liong Latte itu kayak apa ya? Liong Latte kolektif. Jadi dia modelnya kayak sebenarnya kolektif bareng-bareng, beda beda skena ya, ada dari India, dari Aceh, dari Pang gitu. Kita ngehandle acara kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oh, nggak kerja kantoran? Enggak. Dari kapan? Toko buka itu 2013 Maret, gua berhenti kerja tuh Agustusnya. Itu Mas Titan kerja apa? Kantoran di perbankan gitu. Kenapa memilih buat buka Eternals? Bosan juga sih. Kerja udah kelamaan dari tahun berapa kok kerja ya? 2004 ya waktu kuliah. 2004 sampai 2013. Iya, untuk kantoran tapi pindah-pindah, tapi dari desain grafis segala macam. Gue sebenarnya gue suka hardcore juga karena emang apa ya? Ya gue menikmatin hidup sesuai yang gue suka aja gitu loh. Jadi nggak harus kalau hardcore yang didengar juga mesti hardcore, yang dilakuin mesti kayak gitu ya, nggak juga. Maksudnya kalau gue suka misalkan emang dari dulu gue suka gue vegetarian juga karena itu ya, gue orangnya nggak tegaan. Emang sampai sekarang masih kerja? Puji Tuhan alhamdulillah masih. Dari 2001 vegi atau vegetarian itu telur susu keju itu masih. Tapi kalau kayak daging ikan segala macam, daging ikan kayak gitu enggak, itu masih kayak misalkan telur, olahan telur, mengandung susu, mengandung keju gitu, gue masih. Kalau dulu gue sih masih sih, karena dulu gue nggak, semenjak gue kuliah dan ngekos, malam-malam ke warteg, walaupun gue sayur kan warteg tapi kaldunya kan kayak gitu kan, jadi istilahnya apa ya, dengan keadaan di sini ya udah beradaptasi lah gitu loh. Karena kalau memang masak sendiri lebih bisa kan ya, masih bisa dicocokin kaldunya yang dari kaldu jamur gitu. Tapi kalau kita makan di luar dan hidup sering di jalan, mau nggak mau kan warteg juga, emang di sini dominasi warteg gitu. Jadi kayak gitu masih gue. Awalnya memang gue tuh orangnya nggak jatuhnya nggak tegaan. Terus zaman SMA awal-awal kuliah itu kan lagi rame tuh PETA, itu organisasi Amrik yang di Amrik itu kan tentang vegan gitu, yang ngirimin literatur, video-video tentang kayak gituan, tentang ada namanya Meet Your Meat, tentang pembantaian. Sebenarnya ya dibalik adanya KFC gitu, ayam-ayamnya itu gimana gitu. Kalau di sana kan di video itu emang Amerika banget ya, ayamnya dipenggal ya pakai mesin semua. Kalau di sini kan masih orang kan. Cuma ya itu dari situ gue juga makin gak tega, kayak babi di sana juga disembelihnya gimana, sapi kayak gimana, terus kandang-kandangnya gimana. Dari situ gue ya udah gue netapin gitu. Ya mau vegetarian straight edge tuh gue sempat doa dulu tuh malamnya malahan. Iya, sempat jadi agamis ya. 1 Januari itu pada 31 Juli tuh mau tidur tuh gue doa dulu, ya Tuhan besok 1 Agustus saya mau mencoba jadi vegetarian straight edge gitu. Jadi straight edge sebelumnya memang gue ngerokok, minum dan segala macam tuh oke, masih kan waktu zaman SMA gitu kan. Tapi waktu malam itu gue berpikir oke lah, gue berhenti semuanya gitu. Ya udah gue doa dulu, pas besok pagi bangun gue bilang nyokap tuh, mah mulai hari ini aku vegetarian, nggak makan segala macam gini. Banyak sih sebenarnya yang straight edge Kristen juga banyak, cuma ya memang sebenarnya gue agama straight edge kayak gitu jadi kayak, dan vegetarian itu sebagai kayak yang memberikan batasan hidup aja sih. Misalnya biar nggak, emang waktu zaman SMA itu kan gue minum ya bisa bilang cukup banyak hampir tiap hari, karena ya nongkrong anak-anak sekolah kan, wah lu minum dulu sebelum balik, lu nggak keren lu gitu, semua ngelek dulu lu nggak keren lu kayak gitu kan. Sahabat itu juga ya gue semuanya gue konsumsi karena waktu dulu SMA juga biar bilang keren gitu. Lama-lama juga ya bosan juga gitu kan, masa gue hidup cuma pengen dibilang keren gitu. Ya gue suka hardcore kan, emang suka gitu kan. Akhirnya ya itu gue bilang yang gue bosan semua, terus gue coba untuk
ya itu gua ya udah sebelum tidur, sebelumnya emang nonton dulu kayak ini gue cocok deh, kayak gue mencoba untuk vegetarian gitu. Kalau mau vegetarian kenapa nggak straight edge gitu kan, sekalian gitu kan, berhenti. Yang nggak tahu straight edge itu apa sih mas? Straight edge itu sebenarnya kalau garis apa kitabnya Ian McKay itu kan 3 kan, jadi itu kan dari Ian McKay, vokalisnya Minor Threat itu kan, dia bikin lagu tentang straight edge gitu, statementnya kan. Oh emang datangnya dari situ? Iya. Dari lagu itu? Iya kan, dia nggak ngerokok, nggak drugs, nggak free sex, dan drugs itu masuk ke alkohol segala macem. Terus tangan X itu juga berawal dari saat itu kan sebenarnya Minor Threat umur SMP ya, 14 tahunan gitu kan. Dia manggung sebuah klub, dan klub itu klub kayak minuman alkohol, karena masih di bawah umur mereka dikasih X. Terus berawal dari situ X di situ dengan statement si straight edge itu. Gue kenal straight edge juga dari Minor Threat, dari Youth of Today. Youth of Today itu gue vegetarian kenal dari Youth of Today. Ternyata selain straight edge ada juga hardcore vegetarian. Dia bawain musik keras segala macam, liriknya positif gitu kan. Orang mikirnya tadi kalau hardcore dikiranya satanik kayak bla 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 gitu kan. Tapi ternyata ada hardcore yang positif gitu. Positif hardcore itu liriknya tentang kayak pedoman hidup lah gitu, cara kita berpikir positif, berpikir lurus tentang, dan nyambung ke tentang vegetarian dari si Youth of Today itu. Dari situ gue ngeliat, wah anjir ini keren banget nih gitu. Ya dari situ gue kenal straight edge dan pengen straight edge juga pengen keren dalam artian ke situ gitu. Lama-lama ya udah karena sekarang udah juga berapa belas tahun gitu, istilahnya ya udah biasa aja gitu. Zaman kuliah pasti paling ya, maksudnya awal-awal itu mah pasti ada. Kalau sekarang sih karena emang orang semakin kasarnya, semakin umur semakin nambah gitu kan, circle itunya kan juga sebenarnya nggak terlalu banyak ya, masih tongkrongannya itu tuh aja gitu. Kalau zaman masih kuliah itu kan emang karena kita ketemu dengan banyak orang, sering kesana sering kesini gitu, itu ada aja kan orang berpikir di kelas gitu kan, anak hardcore pasti udah lakunya atau nggak bagus gitu kan, mesti ada aja karena emang ketemu dengan banyak orang awam gitu kan. Tapi sebenarnya dari situ sih, tapi gue ya nunjukin aja kalau gue nggak seperti itu kayak gitu sih. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih, dengan gue nunjukin dengan straight edge itu. Sebenarnya straight edge sebagai kayak pembuktian kalau sebenarnya nggak hardcore, nggak semuanya seperti itu gitu. Apa ya mas ya? Soalnya kalau straight edge itu sama ngawamnya kayak agama sebenarnya. Iya, itu dia. Jadi sebenarnya gue ya makanya tadi gue bilang agama atau straight edge di gue itu ya sebenarnya untuk pribadi, konsumsi pribadi gitu loh. Maksud gue ya gue jarang ke gereja, jarang emang ini, tapi gue memegang apa yang gue pegang gitu. Straight edge pun seperti itu. Gue dulu ngekos, teman kosan gue sering ngajakin ke klub ke segala macam ya, tapi gue masih bisa gitu loh. Misalkan gue gue ikut gitu, tapi di sana juga minum ya paling ya waktu itu gue masih soda, masih ya, sekarang sih udah mengurangi karena juga nggak enak juga sih lama-lama kan, kebanyakan soda, mendingan gue kopi teh dan air putih atau jus gitu kan. Karena sebenarnya straight edge dari musik kan, si statement straight edge itu kan juga dari musik, dari isian McKay, dari lirik musik gitu, dari hardcore gitu loh. Ada yang dari situ, walaupun sebenarnya poin itu di agama ada. Ya kan orang di agama juga minum haram, minum alkohol kayak gitu-gitu kan. Free sex free sex juga itu juga haram gitu kan, sebenarnya juga ada di agama gitu. Karena gua mengenal maksudnya itu dari musik segala, ternyata tuh ada di musik hardcore, dari situ tuh. Way of life hardcore atau ajaran agama? Gue balance sih kalau gue, karena ya semuanya ya ada. Misalkan yang nggak gue temuin di hardcore atau straight itu ya bisa gue temuin di agama, walaupun gue nggak itu, tapi hal-hal itu bisa gue temuin gitu. Misalnya jadi gue emang gue balance gitu. Jadi apa yang nggak didapat di hardcore, iya, dapat di agama. Sebenarnya ada hardcore pun ada dari agama juga kan. Sebenarnya itu agama kan mencakup untuk segala macam kehidupan kan gitu loh. Ya agama kan sebenarnya untuk lebih ke arah untuk kehidupan kan. Agama apa aja itu kan untuk sebenarnya itu kan kayak kitabnya itu kan sebenarnya kalau bagi gue sebenarnya dia iya kan gitu. Misalkan dari Alkitab atau Al-Quran atau apapun itu kan dia yang makanya orang milih
yang ya mungkin dia milih ada yang beragama ya untuk jadi pedoman hidup gitu ya. Kalau misalkan dia ateis ya gue kurang tahu secara itu ya, secara pedoman hidupnya dia apa gue belum tahu sih. Mungkin ya dia ateis tapi dia pedomannya straight, ada juga kali di luar kan, ada juga orang straight yang ateis atau agnostik, ada aja. Nah, itu tuh. Ya mungkin dia karena dia nggak menemukan, karena mungkin dia memang pada dasarnya mungkin kalau di sana kan emang gue nangkapnya ini ya apa ya, kalau kita kan dari kecil emang kayak makanya Kristen KTP, Islam KTP yang dari orang tua ya. Kalau di sana kan emang dari dasarnya emang udah terlalu liberal kan. Jadi dari kecil ada juga yang nggak dikenalin agama, tapi ternyata dia mengenal hardcore, straight edge. Wah ini cocok nih gitu. Tapi dia nggak tahu tentang agama atau segala macam gitu. Dan dia mungkin di sana negara itu agama terlalu banyak gitu kan. Jadi dia memilihnya lebih ke straight edge, tapi dia ateis atau agnostik ya ada aja gitu. Kalau gue sih gitu nangkepnya. Hardcore punk itu kan identik dengan ateis dan agnostik. Kenapa Mas kita nggak gitu? Ya kan pada dasarnya mungkin gue udah beragama dulu mungkin ya. Agama KTP itu dulu dari orang tua mungkin kan. Orang Indonesia kan kayak gitu Mas. Iya. Tapi kenapa ada yang bisa kayak nggak tahu ya identiknya itu, oh lu punk, oh lu hardcore, udah pasti lu ateis atau agnostik gitu. Dan pelakunya pun melakukan Sebenarnya ya ini ya, hardcore punk atau musik apapun yang masuk ke Indonesia kan jadi melebur sama budaya Indonesia, apapun yang masuk ke Indonesia kan. Makanya ada agama Islam Nusantara. Ya, Kristen pun juga kayak gitu kan. Kristen di sini sama Kristen yang di luar juga mungkin juga beda gitu. Walaupun pada benang merahnya mungkin sama, sebenarnya kayak gitu. Dan musik pun juga seperti itu gitu loh. Misalkan di sana berdasarnya mungkin bawaan banyak orang yang nggak beragama gitu. Tapi di sini karena memang gue balik lagi ke gue udah pada dasarnya udah beragama, kenal musik itu, makanya jadi gue sebenarnya agak secara agama dan secara si straight itu gue balance, karena ya itu gue udah kenal agama dulu sebelum gue kenal si hardcore itu gitu kan. Gue mengenal hardcore punk istilahnya 97-98 gitu kan, kenal straight ya sekitar 99-2000 gitu kan, mengenal apa itu filosofi itu gitu. Tapi kan kalau agama kan kita istilahnya di Indonesia rata-rata orang dari lahir kan. Ya, misalkan gue waktu kecil TK sekolah minggu gitu kan, jadi emang udah gitu kan. Terus kalau Islam pengajian segala macam, ustadznya dari kecil udah dikenalin gitu kan. Jadi udah ada minimal udah ada pedoman gitu loh. Jadi pas mengenal musik ini ya udah masih nyambung aja gitu. Makanya hardcore pun liriknya positif kan. Jadi ya udah cocok gitu loh kalau gua gitu. Kalau sampai Mas Titan sampai bawah, emang sebelum-sebelumnya Mas Titan orangnya agamis? Agamis enggak sebenarnya. Kalau kenapa tiba-tiba berdoa? Nggak, kalau doa gue emang setiap hari, setiap saat gue mau ngapain gue doa. Tapi secara agamis rajin ke gereja sebenarnya nggak begitu gitu. Karena ya kadang banyak hal juga di gereja yang pendeta khotbahin itu kadang nyambung, kadang kok ini terlalu begini gitu kan. Ya maksudnya secara pribadi itu kita nggak harus, emang kadang suka cocok nggak sama cocok orang kan wajar lah gitu. Wah ini banyak kontranya juga gitu. Terus ngelihat kadang misalkan tahu kehidupan si pendeta tuh pada sebenarnya gitu loh, dia sebenarnya nggak begitu amat kadang-kadang gitu kan. Nah, ya makanya kadang-kadang jadi gue ngelihatnya suka yang bukan bullshit ya, cuma hal-hal kayak gitu pemuka agama itu ya emang bagus saat ini, tapi dibalik itu ya ada juga yang nggak sesuai yang apa yang diomongin kayak gitu. Jadi gue sebenarnya ke gereja tuh lebih ya, karena gue sebenarnya ke gereja gue juga milih gereja yang musiknya nggak terlalu lambat gitu. Kadang-kadang gue ada di dekat rumah gereja gitu, karena mungkin jemaatnya kebanyakan orang yang 40 tahun ke atas itu musiknya lambat, itu ketiduran aja lagi khotbah apalagi ini lagunya lambat banget gitu. Jadi gue nyari yang GPIB yang istilahnya yang emang cocok musiknya gitu kan. Dan itu juga berapa bulan sekali gue ke gereja juga kadang-kadang ya bisa bilang kalau lagi pas kebetulan bisa gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau doa emang gue setiap saat nggak mau ngelakuin apa ya doa gitu. Tapi kan ada yang bilang katanya kalau misalnya nggak ke gereja ya berarti nggak mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak mendengarkan firman Tuhan berarti nggak ya masa belajar sendiri gitu. Iya sih sebenarnya, cuma kan sebenarnya ya memang ya, cuma gue mempelajari itu dari hidup sehari-hari sih sebenarnya. Dan firman Tuhan itu kan juga
ya memang kalau bagi gue itu kan pedoman hidup ya. Ya mungkin dari kita dengan membaca. Emang gue sebenarnya jaga jarang sih jangan baca Alkitab juga. Cuma kalau firman Tuhan nggak harus dari Alkitab. Iya, dari sebenarnya apa yang tertulis di kitab gitu, kitab suci semua agama pun sebenarnya sebagai panduan hidup gitu kan. Dan kalau gue lebih memandang panduan hidup ya agama tuh di gue tuh lebih kayak gimana kita berbuat baik dengan diri kita, dengan teman, dengan lingkungan, dengan binatang, dengan tanaman kayak gitu-gitu sih. Gue dengan alam gitu, dengan semesta kayak gitu-gitu. Lebih ke situ gitu, lebih ke dasar hidup, lebih kayak gitu. Jadi bukan agamis yang mesti gimana, gue juga nggak terlalu agamis juga sebenarnya. Gue ya seperti tadi gue bilang, gue nggak agamis. Ya gue masih dibilang gue kulitnya aja, tapi gue percaya. Ya itu kan, gue percaya gitu, gue tentang ya maksudnya waktu sekolah minggu dan segala macam ya ajarannya itu cukup masih kuat tentang Yesus, tentang apa yang dia lakuin, tentang pengorbanannya, tentang apa ya maksudnya Yesus tuh kasih segala macam. Itu yang nguatin gue tuh dari situ. Kalau tentang ayat-ayat yang lain gue kurang begitu, tapi tentang benang merah dari situ gue cukup percaya di situ gitu. Berarti kalau dari Mas Dita, hardcore seapapun stigmanya, satanik apapun stigmanya, sama agama itu tetap aja masih bisa ngomong. Masih bisa sih kalau gue ya. Setelah gue kenal Straight Edge di Youth of Today Straight Edge, wah anjir keren ini band ini gitu kan. Dia bawain musik keras segala macam, liriknya positif gitu kan. Orang mikirnya tadi kalau hardcore dikiranya satanik kayak bla 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 gitu kan. Tapi ternyata ada hardcore yang positif gitu, positif hardcore itu. Liriknya tentang kayak pedoman hidup lah gitu, cara kita berpikir positif, berpikir lurus tentang, dan nyambung ke tentang vegetarian dari si Youth of Today itu. Dari situ gue ngeliat, wah anjir ini keren banget nih gitu. Ya dari situ gue kenal Straight Edge dan pengen Straight Edge juga pengen keren dalam artian ke situ gitu. Lama-lama ya udah karena sekarang udah juga berapa belas tahun gitu, istilahnya ya udah biasa aja gitu. Tapi kan kalau gue mikirnya masih bisa di Indonesia Straight Edge sekelilingnya sebenarnya banyak sih. Sebenarnya di negara lain juga, apalagi di Amerika gitu, yang di Boston yang drugs di mana-mana gitu banyak juga kan, istilahnya orang yang bisa straight edge itu banyak. Di Jepang gitu, yang orang minum apa sih? Nah, sake tiap ini ada juga, banyak juga gitu loh. Ya emang nggak sebanyak di Indonesia straight edge-nya, tapi beberapa teman yang dari Jepang juga banyak. Dan anak-anak tongkrongan juga sini bisa dibilang yang nongkrong di sini sih bisa dibilang 90% ya straight edge lah ya. Jadi Eternal ini dikenal sebagai tongkrongan. Awalnya Eternal 2013 itu lebih ke merchandise hardcore punk dan banyak straight edge-nya awalnya gitu. 2013 terus ya karena bisa dibilang saham hardcore lagi mengerucut, makin ini kan orang dikit gitulah. Kita langsung ngobrolin dan emang bisa dibilang omsetnya nggak bagus itu. Kayaknya kalau cuma hardcore punk aja kayaknya susah nih gitu kan. Akhirnya kita ngembangin segala jenis musik. Tapi ya kalau soal hardcore dan itu kan itu udah yang mendarah daging, kayak si outer Eternal tuh ada 2. Itu juga kita straight edge gitu dua-duanya. Yang si shopkeepernya juga straight edge gitu. Emang dari awal emang kita kenal dari teman-teman anak-anak nongkrong Aceh, tapi pada dasarnya emang udah straight edge gitu. Udah dari dulu ya itu awalnya emang ya tongkrongan straight edge, cuma ya banyak juga yang nggak straight edge juga ada juga, tapi nggak ada masalah di kita. Terus yang ngebedain di Bogor ada berapa distro sih? Ini jatuhnya kalau distro musik cuma kita kali ya, sempet ada, cuma ya itu cuma kadang-kadang umurnya nggak panjang. Oh ya? Yang dalam bentuk fisik ya, iya. Kalau online mungkin ada ya, kalau online aja, tapi kalau fisik merchandise kayak misalnya kaos gitu-gitu. Iya, kita aja. Dulu tuh sempat ada, makanya dulu kita bikin Eternal. Awalnya itu kenapa nama Eternal juga dari situ. Gue ngobrol sama anak-anak, kita bikin toko musik, distro kayak musik, tapi nggak cuma main-main gimana gitu. Maksud gue, yang udah-udahnya kan paling setahun 2 tahun tutup atau gimana gitu kan. Ya mungkin karena pasarnya sebenarnya ya.
pasar musik itu kan naik turun. Orang misalkan dia pada zaman SMA suka musik, terus kuliahnya dia terlalu sibuk, juga udah nggak ini lagi, kan ada juga kan. SMA dia ngeband mainin itu dan suka beli merchandise, udah kuliah pindah kota gitu. Jadi istilahnya udah nggak ini, ada juga karena kayak gitu juga kan istilahnya kan. Terus ya udah, jadi kita bikin nama Eternal biar nggak itu, dan sejauh ini ya dari 2013 ke 2020 ya. Iya, 7 tahun. Ya 7 tahun lah masih bisa gitu. Tapi emang jadi kita segala macam musik, segala macam merchandise lah. Jadi gue bikin apa aja juga sekarang, kaos, jam tangan, apa ya, pets kayak gitu-gitu. Pokoknya apa aja yang berhubungan dengan musik gitu. Sampai buku-buku juga gue jualin juga, buku musik. Maksudnya ya itu untuk nutupin misalnya CD lagi agak sepi gitu, ternyata peminat buku lagi banyak, lagi naik ya, buku ada di sini. Yang lain 1 tahun 2 tahun bubar gitu. Ada seperti itu kan. Kenapa Mas Titan masih bertahan? Ya itu sebenarnya passion, apa, karena emang gue suka gitu kan. Dan kalau pas lagi sepi ya nutupin dengan merchandise itu tadi, dengan hal-hal apa yang memang orang suka. Sebenarnya yang orang selalu suka itu kan merchandise kaos ya. Kaos itu kan dari zaman dulu sampai sekarang terus aja kan gitu. Jadi ya kaos kita selalu apa nih band yang lagi naik gitu. Jadi kita dengan si labelnya atau dengan langsung bandnya gitu, kita misalkan wholesale atau bandnya nitip segala macem kayak gitu. Saran sebagai pelaku yang udah dari 2013 apa ya, tahun, kalau gitu ya sebenarnya jualan sesuai passion aja gitu, jangan sama ngelihat pasar lah ya. Misalnya emang lu tujuannya untuk jualan gitu. Untuk jualan ya mesti pinter ngelihat pasar, ya itu tadi, mesti bisa ngelihat band yang lagi naik apa gitu. Misalnya kalau misalkan lu kasarnya mau bikin distribution store tapi masih kerucut kepang aja, lu harus tahu kalau berarti istilahnya yang beli itu orangnya masih itu aja gitu. Kalau misalkan lu jual HC aja ya lu akan tahu, misalkan karena mungkin sekarang nih pada saat ini nih hardcore memang untuk rilisan kurang begitu banyak, ya akan yang beli ya gitu aja gitu. Jadi lu harus pintar melihat pasar gitu. Kalau menjual rilisan ya, kalau gua saran gue mending ya lihat pasar ya segala macam, dari indie sampai segala macam jenis genre. lokasi Eternal di mana Mas? Betul. Eternal Store di Jalan Padi nomor 9, Ruko Dormitory Kencana, Bogor Timur. Kita bareng sama Kopi Kebun, collab sama Kopi Kebun di satu ruko ini. Bisa cari di Google Maps juga, Eternal Store. Oke, thank you Mas Titan.